Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kan sekarang sudah kelas 7. Gimana nih perasaannya? Nah. Dan nama stres itu? Capek. Makin banyak tugasnya. Oke, mungkin sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya Mbak, silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Akbar. Sebelumnya Bapak akan mengecek hadiran dulu. Siapa di sini yang teman-temannya yang belum hadir? Takbir, Pak. Oh, takbir. Ya, dari dulu memang ya. Oke, karena sebelum jadi untuk hari ini siapkan dulu alat tulis, buku tulis dan buku matematikanya. Untuk HP-nya dimohon untuk simpan dalam tas. Nanti akan Bapak kasih arahan untuk pembukanya. Kapan dulu? Baik Pak. Baik Pak. Kita akan pelajari pada hari ini itu adalah dengan tema bangun ruang dengan metode pembelajaran yang kita gunakan adalah discovered learning. Tujuan pembelajaran yang kita ingin capai ini adalah agar adik-adik itu dapat mengenali dan menentukan benda-benda yang ada di sekitar sebagai bangun ruang. Kemudian adalah menentukan jenis dan unsur-unsur bangun ruang dengan melalui pengamatan. Sebelumnya Bapak akan membagikan sebuah link untuk kalian isi, jadi tidak masalah jika kalian membuka HP. Ini akan saya kirim di grup WA. Ada coba kalian lihat di sekitar ruang kelas kalian di sini, di dalam kelas ini, apakah ada bangun ruang? Ada. Apa aja? Itu box juga penyebab itu. Ada. Ya, ada lagi nggak? Meja. Ya. Oh iya, meja dulu. Buku. Kotak. Iya, bak mandi. Terus apa Bak lagi? mandi. Benar, tapi bukan di kelas ya. Kotak P3K. Kotak 3K. Oh ya, benar lagi. Kan tadi anak-anak saya sudah menyebut tadi apa aja yang ada di dalam kelas itu ada kotak P3K, ada juga kotak yang di belakang saya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini akan bisa kalian jawab setelah kalian menonton video. Pertanyaan pertama ini adalah apa itu bangun ruang? Yang kedua, apa ciri-ciri bangun ruang? Yang ketiga, sebutkan bangun ruang yang ada sekitar kita. Untuk itu, Bapak akan menunjukkan sebuah video. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab bangun datar. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bab bangun ruang bagian pertama, yaitu tentang berbagai way. Kalau di buku paket, yang mau Pak Beni bahas ini mulai dari halaman 196 hingga 198. Oke, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Prisma dan tabung. Persamaannya dulu, baik prisma maupun tabung memiliki bentuk alas dan tutup yang sama persis, atau dengan kata lain kongruen. Nah, bedanya alas prisma 5 termasuk alas kan, jadi namanya adalah pentahedron. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, terakhir ada juga istilah polihedron beraturan. Polihedron beraturan adalah polihedron yang memiliki permukaan beraturan dan setiap titik sudutnya menghubungkan sejumlah permukaan yang sama banyak. Jadi setidaknya untuk saat ini hanya ada 5 polihedron beraturan yang bisa dibentuk. Bentuknya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwa kubus yang kita kenal selama ini termasuk polihedron yang beraturan.
karena setiap titik sudutnya sama-sama menghubungkan ketiga bidang. Setelah menonton video yang tadi Bapak tampilkan, saya ulangi lagi pertanyaan sebelumnya yang sudah saya tanyakan. Itu yang pertama, apa itu bangun ruang? Ayo anak, apa itu apa bangun ruang? Yang tahu coba langsung jawab. Bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Setiap kelompok itu sudah ada Bapak bagi, yaitu untuk kelompok 1 mengerjakan di bagian item itu bagian ciri-ciri dari bangun. Untuk kelompok 2 untuk yang bagian banyaknya titik sudut pada tabel banyak titik sudut. Untuk kelompok ketiga itu di halaman selanjutnya itu ada nomor 2. Untuk kelompok 4 itu di bagian nomor 3. Ini bangun ruang di sini. Ini prisma, yang B-nya 5 segitiga. Iya. Pada kelompok 1 yang dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Beda yang bagian pertama yang dibagi jadi dua kelompok. Nah, kelompok pertama itu namanya bangun ruang isi data, itu yang nomor 1. Yang A, B, C, A, B, E, F. Terus yang kedua itu ada bangun ruang sisi lengkung, itu ada C sama D. Nah, yang A itu namanya prisma segitiga, yang B itu namanya 5 segitiga, yang F itu namanya 5 segi 4. Terus yang C itu namanya tabung, yang D itu kerucut. Nah, Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Jadi kode bangun A itu namanya prisma. Banyak titik sudutnya ada 6, banyak rusuknya ada 9, dengan alas segitiga. Kemudian untuk bangun yang ke B itu namanya 5 segitiga dengan titik sudut 4 dan banyak rusuk 6. Kemudian alasnya adalah segitiga. Kemudian bangun yang C itu namanya tabung dengan titik sudut 0 dan banyak rusuknya juga 0. Alasnya lingkaran. Terima kasih. Oke, gimana anak? Sudah benar jawabannya enggak? ya benar. Terima kasih ya. Silakan duduk. Silakan duduk teman-teman. Kelompok 3 perwakilannya untuk disilakan mempresentasikan di depan. Nomor 2, dari rangkaian daerah gambar-gambar berikut, manakah yang bukan merupakan jaring-jaring suatu bangun ruang? Jawabannya yang C. Sama Y itu. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk. Baik, selanjutnya kepada kelompok 4 perwakilannya dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Berbalok PIFS. Buatlah jaring-jaring balok beserta nama tiap titik sudutnya jika diiris sepanjang rusuk-rusuk UT. Berarti seperti itu.
Jadi seperti inilah gambar jaring-jaring balok dari balok ini. Oke, nah itu tadi yang hasil dari presentasi kelompok 4. Bisa dilihat gimana anak? Sudah benar atau belum? Benar. Ya, tepuk tangan dulu. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, jadi Bapak ingin membahas tentang jaring-jaring bangun ruang. Misalnya pada bagian KPDP yang bangun ruang bagian A itu jadi apa ini anak-anak? Prisma segitiga karena alasnya Berbentuk segitiga. ketiga. Misalnya Bapak bongkar. Oke, jadi bisa kalian lihat jaring-jaringnya adalah seperti pada alat peraga. Oke, selanjutnya pada bagian bangun ruang bagian B ini. Selanjutnya, misalnya pada bagian F itu adalah bangun ruang 5 segi 4. Jadi jaring-jaringnya kita bongkar. Jadi seperti ini dapat dilihat ya. Nah, selanjutnya ini Bapak minta kalian untuk mengisi bagian asesmen sumatif di bagian belakang LPPD yang telah Bapak bagikan. Jadi situ untuk mengukur kemampuan dari hasil belajar adik-adik sekalian, apakah itu mengerti atau bagaimana, bisa dikerjakan. Oke, nah karena sudah selesai mengisi asesmen sumulatifnya, jadi Bapak ingin salah satu dari adik-adik sekalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang dipelajari hari ini yang melibatkan poin-poin yang telah dibahas. Baik, misalnya Demuti dipersilakan. Ya, jadi bangun ruang itu ada macam-macam. Misalnya ada prisma, ada limas, ada tabung, ada kerucut. Nah, terus itu juga ada jaring-jaring. Nah, jaring-jaring itu apa? Jaring-jaring itu adalah gabungan dari beberapa bangun datar yang menyusun dari bangun ruang itu tersebut. Terus di dalam bangun ruang ini dikenal beberapa istilah seperti titik sudut, ruas, alas, dan lain-lain. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Demuti untuk kesimpulannya pada hari ini. Selanjutnya sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin membaca sebuah link. Jadi adik-adik dipersilakan untuk membuka HP. Linknya akan saya kirimkan lewat WA group untuk mengisi refleksi pada pembelajaran hari ini. Oke, kepada anak Riza, persilakan untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa agar banyak kita masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, terima kasih Riza. Selanjutnya, terima kasih pada adik-adik untuk yang telah aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.